Nah, masalah kegiatan latihan itu Armet kalau udah ngelatih luar biasa. Kami sepur perut itu, sepir perut atas bawah ditendang pakai sepatu tuh. Kalau enggak sepir leher itu. Ya. Kami sepir leher, suruh agak merapat. Dia bawa kursi 2 kiri kanan, pakaian dinas, sepatu masih make, lari di atas perut. Wah. Lari kiri ke lari. Jadi umpama orang 20 kita baris lari di atas perut. Nanti sudah kembali lagi. Iya. Gitu. Oke, dulur-dulur channel Dulur Ternate dimanapun berada, jangan lupa like and subscribe channel Dulur Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam persaudaraan. Babi pun, Ya, alhamdulillah, saya hari ini perkenalkan Haris Ferdian dari Rayon Muslimin, Ranting Bukit Kemuning, cabang Lampung Utara, berkesempatan sowan ke rumah Kang Mas Wagimin, salah satu sepuh dari Bukit Kemuning, cabang Lampung Utara. Dan di sebelah saya sudah berada beliau, telah meluangkan waktu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama nih Mas, saya ucapkan terima kasih telah diterima sowan kami ke sini dari channel Dulur Ternate. Maksud dan tujuan kami sowan, kami sebagai warga yang muda-muda ini kepingin tahu perjalanan sejarah SH Ternate, khususnya di Bukit Kemuning, cabang Lampung Utara. Tapi sebelumnya Mas, maaf, mungkin dari dulur-dulur channel Dulur Ternate ada yang belum mengenal Kang Mas. Mungkin tahu nama atau mungkin baru tahu muka gitu. Monggo saya persilakan waktu untuk memperkenalkan diri sebentar. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Wagimin dari Pos Anti Ternate, cabang Lampung Utara. Alhamdulillah, saya diamanahkan oleh saudara saya yang berada di Lampung Utara, Kabupaten Lampung Utara, dijadikan ketua cabang, diamanai oleh saudara saya seluruh ranting yang berada di Lampung Utara, berjumlah 21 kecamatan. Alhamdulillah, sampai pada hari ini saya masih dipercayakan oleh saudara saya dijadikan ketua cabang sudah periode kedua ini. Jadi alhamdulillah syukur. Saya akan mengenalkan diri, saudara saya, seandainya siapa yang belum tahu, saya inilah yang bernama Wagimin, yang dituakan di Lampung Utara, yang disebut Kacap atau Ketua Cabang Pos Ternate Cabang Lampung Utara. Jadi, sebelum saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang lain, terutama yang paling pertama, saya mohon izin dan mohon maaf kepada Kang Mas senior saya, terutama yang pertama adalah Kang Mas Sugiono Adi Pranoto, Ketua Cabang Pos Ternate Cabang Lampung Utara, Lampung Barat, dan yang kedua Kang Mas Haji Insinyur Toto, sekarang ini beliau berada di Bandar Lampung, dan yang kedua dan yang ketiga adalah Kang Mas Mujio Slamet, beliau sekarang berada di Bandar Jaya Lampung Tengah. Yang ketiga adalah Kang Mas Sahroni, beliau sekarang pun juga di Karangindah, Bandar Jaya Lampung Tengah. Sebenarnya masih banyak yang lain yang akan saya sebutkan, dikarenakan beliau bertempat masih berada di posisi di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung ini. Jadi, untuk sementara waktu, yang saya sampaikan perkenalan untuk Kang Mas saya, terutama saya sendiri, seandainya nanti saya ditanya oleh saudara saya atau adik saya yang datang ke rumah, menanyakan tentang hal Pos Ternate yang berada di Bukit Kemuning cabang Lampung Utara ini, seandainya penyampaian saya nanti kurang berkenan kepada Kang Mas atau senior saya atau pelatih saya dahulu, terutama Wagimin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke Mas, untuk selanjutnya ini sebenarnya ini kami ini sowan ini sekedar pengen mencari tahu sejarah perkembangan dari Babat Alas Bukit Kemuning ini sampai perkembangannya sampai sekarang yang maju pesat. Alhamdulillah kita juga sudah ada gedung baru, istilah gedung cabang. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu suatu perjuangan yang bukan sepele atau bukan yang mudah gitu dalam itu melakukan itu semua. Tapi sebelumnya ya itulah, makanya tak kenal maka tak sayang Kang Mas. Jadi saya ini pengennya tahu sejarah waktu Kang Mas latihan dari tingkat 1, dari awal mula latihan di mana, istilah pelatihnya siapa. Ya kami mungkin anak muda ini belum tahu Babat Alas Bukit Kemuning itu bagaimana. Mungkin bisa diceritakan atau mungkin bisa dijelaskan Kang Mas. Monggo. Oh iya. Jadi begini, saudaraku semuanya, terutama Porsedan Trate ini masuk ke Bukit Kemuning Lampung Utara ini, pertama Babat Alasnya atau pendiri itu adalah Kang Mas Supomo AP. Beliau alhamdulillah sekarang dari panggil Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal generasi penerusnya aja. Mudah-mudahan beliau di sana diterima amal perbuatannya, diampuni segala dosanya, dan akan ditempatkan yang layak di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apapun yang ditinggalkan diamanahkan kepada kami atau kita para warga yang berada di Bukit Kemuning Lampung Utara ini seluruhnya bisa membawa amanah dan bisa menjalankan roda organisasi, insya Allah bisa berjalan dengan lancar, baik, mudah, guyup, rukun, tentram, damai seluruh warga yang berada di Lampung Utara ini. Jadi pertama dulu Kang Mas Supomo itu dijawab latihan hanya sampai di Jambon. Oh, udah sempat latihan. Ya, sempat latihan sampai Jambon karena beliau mendapatkan tugas waktu itu sekolahnya Ikatan Dinas. Setelah itu mendapatkan tugas di Lampung Utara ini, di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Beliau terputuslah latihannya itu. Nah, sudah selang berapa tahun beliau dinas di Bukit Kemuning, sudah berkeluarga, berumah tangga, mempunyai keturunan. Kalau nggak salah sudah 2 orang, di antara anak yang tertua perempuan, yang keduanya laki-laki. Nah, beliau mempunyai saudara Kang Mas Insinyur Haji Totok tadi, beliau berdinas di pabrik gula GPM, Gula Putih Mataram, di Lampung Tengah. Iya, Lampung Tengah. Waktu itu masih di Lampung Tengah ya. Jadi, nah, beliau setelah berapa lama di Gula Putih Lampung Tengah itu, beliau bersilaturahmi ke kediaman Kang Mas Supomo. Nah, ngobrol-ngobrol, rupanya masih ingat waktu beliau latihan dulu, bagaimana tentang hal latihan yang Kang Mas Supomo di sini belum ada Trate yang seperti di Jawa. Akhirnya ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol, beliau menyampaikan kalau Mas Totok sanggup melatih di sini, kami bisa fasilitasi atau bisa mencarikan siswa atau kami bertanggung jawab kan gitu. Alhamdulillah syukur, akhirnya selang berapa bulan terjadilah pelaksanaan latihan. Alhamdulillah syukur, awal-awal latihan beliau litingan beliau itu kurang lebih sekitaran 30 orang, tapi pada yang disahkan tidak selesai, akhirnya tambah. Terus yang pripatnya kurang lebih sekitar 40-an. Pagi ada remaja itu ya waktu itu litingannya Mas Samsun, Mas Slamet, Mas Tulus, Mbak Bidayanti, Yamarun, dan Mbak Eka, dan Mbak Susi, dan yang lain-lain. Itu beliau bagi remaja latihan pada Minggu pagi. Akhirnya setelah beliau disahkan atau Mas Pomo itu kenaikan ke Jambon, saya baru ikut masuk karena informasi dan kabar yang saya terima udah agak terlambat. Jadi Mas Pomo dan litingan beliau waktu itu latihan, minggu kemarin baru tes naik Jambon, saya baru masuk ikut latihan
di Persaudaraan Trate yang berada di Bukit Kemuning Lampung Utara ini. Nah, jumlah saya latihan lamanya kurang lebih 2 tahun 7 bulan atau 8 bulan. Dari Bukit Kemuning ke Sukamenanti, Balai Desa Sukamenanti. Ya, latihan pertamanya di Balai Desa. Ya, Mas, ya. semuanya latihan yang ada di Bukit Kemuning adalah di Balai Desa Sukamenanti. Waktu itu ya Kepala Desa Sukamenanti Pak Supardi almarhum, beliau juga ikut latihan, tapi rupanya tidak selesai, motor lah di Sabu Ijo. Jadi, nah sesudah dari itu beliau disahkan, kami tetap berlanjut berlatih. Nah, Kang Mas Pomo dan litingannya disahkan waktu itu tahun 1989 dititipkan ke Pringsewu. Karena di Lampung ini belum ada tempat pengesahan selain berada di Pringsewu. Waktu itu sebenarnya sudah banyak Esa Trate. Kang Mas Sugiono pun juga di Lampung, di Lewa, waktu itu masih Lampung Utara, beliau juga sudah berada di Lewa. Tapi kami tidak tahu atau tidak mengenal. Dan Mas Haji Supono pun sudah di Tulang Bawang atau di Simarandu masuk itu, tapi juga kami belum kenal. Ya kenal-kenal ya waktu kami sudah termasuk, kami sudah putih. Jadi beliau baru mengetahui obrolan dengan Mas Haji Totok tadi, waktu ketemu di Bandar Lampung atau di mana. Nah, kalau Mas Sugiononya, ketahuan saya, beliau masuk di Balai Desa Sukamenanti, beliau setelah pulang dari Jawa, habis disahkan menjadi warga tingkat 2. Jadi, untuk warga Bukit Kemuning, Lampung Utara ini pengesahan pertama adalah, yang paling pertama, Kang Mas almarhum Kang Mas Supomo NP, yang kedua adalah Kang Mas Paimin, yang ketiga adalah Kang Mas Yuri. Beliau sekarang pindah ke Solo atau ke Jogja. Begitu setelah jadi warga, kurang lebih di sekitar 2 tahun atau 3 tahun, beliau pindah ke Jawa. Akhirnya yang dari Bardato, waktu itu masih Lampung Utara juga, adalah almarhum Kang Mas Narto. Terus perempuan-perempuan yang di Bukit Kemuning sini adalah satu almarhum Mbak Pidayanti, keduanya Mbak Eka, ketiganya Mbak Susi. Alhamdulillah Mbak Eka dan Mbak Susi hingga sekarang masih tetap di Sukamenanti Bukit Kemuning. Jadi, nah selang dari situ kami tetap berlanjut. Akhirnya waktu era itu semua pelatih yang didatangkan oleh Kang Mas Pomo itu dari GPM, pabrik gula putih Mataram. Ya, jadi akhirnya semua apapun administrasi tentang konsumsi maupun transportasi adalah ditanggung oleh Kang Mas Supomo sendiri. Nah, di situ Kang Mas Supomo ya alhamdulillah perjuangan di organisasi Persaudaraan Trate ini luar biasa bagi saya, dikarenakan ya saya juga mengikuti. Karena apa saya bilangkan luar biasa? Datang pelatih dari GBM itu sedikit-sedikitnya 4 orang seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Waktu itu minggu pertama seminggu sekali, setelah dia jambon atau ini sampai 3 kali 2 kali. Sudah itu 3 kali seminggu. Setiap latihan seminggu 3 kali, datang dari sana itu kurang lebih ya 4 orang, 5 orang. Datang dari Martapura, Armet Martapura itu setiap malam minggu pasti lebih dari 3 atau 4. Bahkan sampai pernah 6 orang pun sekaligus datang dari Martapura. Tapi waktu eranya almarhum Mas Pomo, beliau belum hadir karena belum begitu dengar. Tapi yang Armet dari Martapura itu yang paling rame ya eranya saya waktu latihan. Organisasi Persaudaraan Trate ini ternyata hanya tidak orang seperti saya atau yang berpangkat berkedudukan tinggi, orang mempunyai keistimewaan, derajat dan segala macam, tapi ternyata setelah menjadi warga Trate dianggap kami itu biasa. Dianggap biasa kalau orang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kalau sudah pakai baju hitam-hitam, tidak adalah pangkat dan derajat tidak diadakan. Adalahnya orang Esa Trate. Disitulah kelebihan Esa Trate. Jadi ya tidak salah lah kalau saya memilih
organisasi Perdana Trate ini ternyata memang luar biasa. Karena apa? Esa Trate, Mas Pomo, minta tolong kepada Kang Mas Haji Totok dan rombongan dari GPM, ternyata hingga sekarang berkembang, hingga sekarang ini berkembang lebih maju, lebih pesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, banyak saudara-saudara kita yang berada di Lampung Utara ini. Jadi kami termasuk sasahan Lampung Utara ini paling pertama. Kami sasahan waktu itu 1990 berjumlah 67 orang, itu tapi masih tetap waktu itu Lampung Utara dan Lampung Tengah. Yang siswa dari GPM sana, kami setiap sebulan sekali ditemukan dibawa ke Bukit Kemuning dari GPM, dikarenakan pelatihnya juga sama, pelatihnya adalah Mas Haji Totok, Mas Rahmat Jauji, dan Kang Mas Saroni, dan yang lain-lain. Karena waktu itu pelatih yang dari sana tuh kadang-kadang sampai datang 5 orang, 6 orang, bahkan lebih. Tapi sekarang yang masih tetap yang berada di Lampung ini adalah satu Kang Mas Haji Totok, Mas Mujo Slamet, Mas Saroni, dan Mas Budi Tisen, Mas Supri. Jadi yang diantara Mas Budi Tisen dengan Mas Supri itu, saya semenjak disahkan warga Perdana Trate 1990, sampai sekarang itu tidak ketemu kembali. Oh, sudah tidak ketemu. Tidak ketemu kali, pada beliau masih tetap berada di Lampung inilah. Nah, waktu itu ada tambahan juga pelatih dari Barato, itu adalah Kang Mas Sujarwo dan Kang Mas Parman. Jadi beliau, jadi di waktu itu siswa dari Barato, jadi Pak ke Bukit Kemuning, setiap malam minggu ditemukan di Bukit Kemuning di balai desa itulah. Jadi litingan kami, pengesahan kami 1990 itu berjumlah 67 orang. Ya, diantaranya salah satunya saudara-saudara saya ini sudah ya rupanya dipanggil oleh Allah, ada yang masih berada berdomisili di Wekanan juga ada. Sekarang pada itu udah Wekanan udah pecah karena Lampung Utara udah pecah belah menjadi berapa kabupaten. Di antara Lampung Utara ini pertama pecah dari Lampung Barat, keduanya itu Tulang Bawang induk. Nah, setelah itu baru Waikanan, sesudah Waikanan baru Mesuji, sudah Mesuji Tulang Bawang Barat, setelah Tulang Bawang Barat baru Pesisir Barat. Jadi waktu itu Lampung Utara ini luar biasa perkembangan. Tapi alhamdulillah syukur sampai sekarang ini ternyata organisasi Perdana Trate yang berada Provinsi Lampung ini setiap tahunnya berkembang dan maju. Jadi setiap cabang berkembang dan maju, karena Provinsi Lampung ini 15 kabupaten kota, alhamdulillah sudah mempunyai kepengurusan semua, mulai dari Lampung Selatan, Bandar Lampung, Mesuji, Tulang Bawang induk, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tenggamus, Pringsewu, Pesawaran, alhamdulillah sudah ada kepengurusan semuanya. Jadi kami, diantara liting-liting kami waktu pengesahan itu sampai sekarang, diantara saya sendiri Wagimin, yang berada di Kemus ini, adalah kedua Mas Samsun Yunyadi, ketiganya adalah Mas Tulus Budiono, keempat adalah Mas Slamet, kelimanya adalah Mas Esroni, terus yang berada di kanan, diantara salah satu Marsudi, adalah Pak Marsudi, ya. Terus ada lagi dulu terus ada lagi Mas Gianto yang berada di Komplek Taus ini. Mas Gianto juga litingan saya 90. Jadi dan ada yang nama Suwandi, Jamal, Margono, Bambang Margono, terus ada yang Ismanto Jendol, itu berada di Jakarta, dan yang lain-lainnya. Jadi ada yang Ening di Bangka, ada Irna di Wekanan juga. Jadi akhirnya Mbak Parmi dan segala macam, akhirnya ya udah agak lupa karena yang jauh-jauh itu belum tentu ketemu 5 atau 6 tahun sekali. Jadi karena terlalu lama akhirnya ya nggak bisa ketemu. Nah, dan sekarang alhamdulillah untuk Provinsi Lampung setiap kabupaten, karena Lampung ini berjumlah 15 kabupaten ini sudah mempunyai kepengurusan semua. Jadi setiap kabupaten sudah mempunyai kepengurusan cabang.
Alhamdulillah untuk Lampung Utara ini keseluruhannya 23 kecamatan. Tapi yang sudah ada kepengurusan di organisasi Polres Anti Terate ini sudah 21 ranting atau 21 kecamatan yang sudah ada kepengurusan di organisasi Polres Anti Terate yang berada di Lampung Utara ini. Yang akan menyusul insya Allah 2 kecamatan. Jadi yang 2 kecamatan itu saya belum begitu paham, dikarenakan wilayah timur sana. Ada Bunga Mayang, Sukadana arah ke sana lagi, kami nggak begitu, ya belum pernah dimasuki, akhirnya belum ingat kecamatan apa dan akan jadi pengurusnya siapa. Kalau orang-orang Terate ada warganya banyak di sana. Udah banyak ya. Satu kecamatan sudah ada 100, sudah ada 50. Jadi ibaratnya membentuk kepengurusan ranting sudah cukup. Jadi saya rasa insya Allah 23 itu nanti 1 atau 2 tahun yang akan datang pasti akan membentuk kepengurusan sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan. Terus berikutnya alhamdulillah syukur saya diamanahkan waktu eranya Ma'ruf dari ketua cabang itu beliau masih sehat. Saya sering dikasih tahu atau disampaikan, Mas Hakimin, kue dadi ketua cabang, aku tak istirahat, aku tak fokus neng dewan. Lah, dikarenakan saya ini batas kemampuan ukuran saya ini melihat beliau masih sehat, segar bugar, kok alangkah tidak enak. Saya jawabnya mudah aja, saya ringkas simple. Enggak mas, aku ras sekolah. Dikarenakan apa? Beliau masih segar bugar sehat seperti itu, kok saya akan menduduki jabatan beliau. Jadi rasanya tidak etis. Nah, Lampung Utara ini sebenarnya untuk Provinsi Lampung cabang yang tertua. Lampung sendiri tuh. Iya, Lampung ini belum ada cabang-cabang lain. Lampung Utara sudah berdiri cabang. Waktu itu diketuai oleh Kang Mas Sugiono AP. Nah, nek cabang Lampung Utara waktu itu 068. Karena beliau itu Lampung Utara dengan Lampung sekarang jadi pecah Lampung Barat, akhirnya ketua cabang yang berada di Lampung Utara dibawa Kang Mas Sugiono ke Lampung Barat. Jadi nik itu milik Kang Mas Sugiono yang berada di Lampung Barat. Jadi ya itu akhirnya ya Lampung ini kami Mas Pomo diamanahi menjadi ketua cabang itu 1992. 92 ya, beliau menjadikan ketua cabang, saya dijadikan bendahara cabang. Tapi waktu itu organisasi PSAT yang berada di Lampung Utara ini untuk almarhum, untuk Kang Mas Pomo itu tidak seperti sekarang atau yang lain-lain. Dikarenakan kalau dulu tuh hanya sekedar uang masukan untuk kas cabang ini ya uang tes saja, dianggarkan dana untuk menyisihkan untuk ini, untuk itu segala macam tuh belum ditiadakan. Karena beliau ya nggak tahu gimana seperti apa, saya nggak kurang jelas karena kami juga tidak berani mengasih masukan maupun saran dikarenakan saya kan bawah dia dari usianya maupun tentang kewargaan Terate-nya saya muda daripada beliau. Jadi setelah itu beliau tiada 2019 dipanggil Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu saya langsung di PLT-kan oleh Korwil. Waktu itu Korwilnya adalah Kang Mas Edi Sunyoto. Nah, Kang Mas Supomo ini juga sudah menjadi ketua Korwil Provinsi Lampung. Pertama menjadi Korwil Provinsi Lampung adalah Kang Mas Lasmidi. Pertama itu Korwil Lampung adalah Kang Mas Lasmidi. Setelah Kang Mas Lasmidi adalah Kang Mas Supomo. Kang Mas Supomo itu waktu menjadi Korwil sekaligus menjabat ketua cabang. Nah, setelah beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar disakit, langsung diserahkan kepada Kang Mas Edi Sunyoto. Jadi kami pun juga ya tahu waktu itu penyerahan itu di Gelompong Bandarjaya Lampung Tengah. Kami diadakan rapat provinsi di Gelompong Bandarjaya Lampung Tengah. Akhirnya diserahkan kepada Kang Mas Edi Sunyoto. Nah, rupanya 2016 Allah menyayangin beliau, dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah Kang Mas Supomo. 2016 itu. Ya, kami mempunyai siswa waktu itu kalau kurang lebih sekitar 226 atau 27. Kami bingung, kami kemanakan adik-adik ini? Padahal waktu itu sudah dekat dengan bulan Muharram. Karena kegiatan pengesahan adik-adik ini adalah pada bulan Muharram. Bagaimana? Saya langsung minta pertimbangan kepada Kang Mas Jarwo yang terdekat, Kang Mas Jarwo Waikanan.
Jadi beliau memberikan saran dan petunjuk, gini aja Pak Min, sudah, pokoknya atur aja gimana seperti apa, sekarang tanya informasi, siapa kira-kira yang bisa membantu penyeleksian ayam atau seleksi jago. Nanti insya Allah saya dari Wekanan, saya dengan Pak Narto, coba sekarang ini waktunya agak longgar, masuk Sugeng, Lampung Selatan, bela beliau, kalau beliau bisa, insya Allah nanti kami melaksanakan tes jago yang dari Lampung Utara. Siap Mas. Akhirnya saya ngebel Kang Mas Sugeng Pratomo yang udah ketua cabang Lampung Selatan, alhamdulillah beliau siap. Akhirnya kami laksanakan, kami backup hingga selesai, mulai dari seleksi jago, pelaksanaan dan yang lain-lain sehingga sampai akhir pengesahan. Setelah selesai pengesahan, kami serahkan kembali kepada Korwil, dikarenakan segala sesuatu apapun kami tidak punya hak dan wewenang. Akhirnya Korwil menyatakan kami tetap disiakan melanjutkan, tapi saya menolak. Dengan alasan apapun kemampuan saya tidak sesuai dengan harapan yang saya mau. Tapi alhamdulillah syukur akhirnya diadakan reorganisasi atau pilihan ulang. Kami suruh mengumpulkan seluruh ranting yang berada di Lampung Utara ini berjumlah 20 kecamatan waktu itu. 20 kecamatan. Baru 20 kecamatan. Yang Abung Selatan ini termasuk Subik, Abung Utara ya. Subik itu Abung Utara, ya, Abung Utara. Abung Utara itu termasuk belakangan. Termasuk udah saya termasuk yang SK-kan atau waktu itu membentukkan udah udah ini ya saya udah jadi ketua cabang Lampung Utara. Jadi dihadirin, akhirnya semua apa pertanggungjawaban saya serahkan kepada Korwil, waktu Korwilnya Kang Mas Haji Edi Sunyoto. Akhirnya beliau diterima, setelah diterima oleh beliau itu dikembalikan kepada peserta rapat. Dikarenakan reorganisasi cabang itu harus dihadirin orang pusat. Kalau beliau tidak bisa hadir, harus dia menyuruh Perwapus atau Korwil. Ya, kalau dulu Korwil, kalau sekarang Perwapus. Ya, benar. Kalau tidak ada itu, pilihannya tidak sah. Karena organisasi punya aturan dan punya tatanan, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, jadi semuanya harus diterapkan dengan benar dan baik. Jadi hal itu ya alhamdulillah. Setelah itu ternyata dikembalikan kepada peserta rapat oleh Mas Edi kepada peserta rapat. Beliau langsung peserta rapat tidak menerima hal yang lain. Tahu-tahu alhamdulillah sampai sekarang pun juga saya masih ingat, masih terngiang di daya ingatan saya. Itu adalah Kang Mas Saino yang dari Abung Semuli. Beliau berdiri tegap, bahkan beliau itu bukan ketua ranting, hanya tokoh di organisasi aja atau sesepuh di organisasi. Langsung beliau menunjuk saya. Akhirnya seluruh beberapa ketua ranting berdiri, saya menolak. Sudah menolak, akhirnya keseluruhan ketua ranting atau peserta rapat berdiri menunjuk saya. Saya tetap menolak, sampai 3 kali saya menolak tentang hal ditunjuk menjadi ketua cabang tadi. Dikarenakan saya merasa tidak mampu. Setelah itu banyak saran dan pemasukan dari yang lain-lain, dikarenakan ada sampai bicara yang sudah tahu sepak terjangnya Lampung Utara sini adalah Kang Mas Wagimin. Bagaimanapun warga sana belum tahu namanya si A. Saatnya tahu nama si A, belum ngerti orangnya. Tapi setiap kegiatan organisasi yang berada di Lampung Utara, Kang Mas Wagimin inilah yang selalu berdampingan dengan almarhum, yang selalu diajak. Kalau lihat suka dukanya di Jatrate memang luar biasa. Jadi saya pernah waktu itu, waktu 9192 itu belum ada telepon kalau nggak salah. Kami pernah diajak oleh Kang Mas Supomo ke Ujung Batu, Abung Surakarta. Nyampe sana waktu itu masih tetap Lampung Utara. Nah, ngumpulkan saudara-saudaranya itu motor dibawa oleh Mas Ramadan namanya. Oh, bukan Mas Ramadan. Mas Santoso. Mas Santoso Ujung Batu. Itu dibawa ke Pulung Kencono, Tirto Kencono, manggili warga-warga yang berada di sana, diajak musyawarah atau rapat di kediaman Mas Santoso, karena
sudah mendekati Muharram. Jadi kalau waktu itu kami setiap tahun pasti hadir ke ranting-ranting, yang membicarakan tentang pengesahan atau undangilah kasarnya, undang diajak rapat itu. Saya waktu itu belum banyak, yang ada itu barusan ya sekitarnya Apung Surakarta dan Semuli, Apung Semuli, Kota Bumi juga kayaknya belum ada waktu itu. Hanya berapa ranting aja. Akhirnya kami pernah sesudah itu pulang, katanya si Mas Santoso, sudah Mas, minyaknya udah tak isi penuh. Waktu itu membawa Suzuki A100 yang etek-etek gitu. Ternyata begitu pulang, ya saking PD-nya Mas Pomo dengan saya, motor itu ditanjakan belah sini jembatan Bunglai itu kehabisan minyak. Akhirnya di kontel-kontel nggak hidup, digulingkan, diiringkan dikit, di kontel hidup. Pas sekarang sampai di pengisian gas LPG sekarang. LPG itu habis minyak. Akhirnya sepanjang jalan dari situ sampai ke Talang Baru, ke Ogan 5, sampai ke Simpang Tanjung Raja itu tidak ada kios, kami gedor tidak diangkat. Napa belah dan sebagainya. Akhirnya kami jalan kaki berdua nuntun motor sampai Pertamina yang berada di Tanjung Waras ini. Tanjung Waras yang dulu ya. Waktu itu kami jam 3:30 nyampe situ, ngisi minyak langsung pulang pada alhamdulillah waktu itu pas puasa, nyampe rumah langsung sahur. Ya sahurnya agak terlambat dikit, ya alhamdulillah selesai sahur, rupanya masjid sudah mengumumkan imsak, alhamdulillah, tapi masih ada waktu, kami sudah sempat sahur. Ya dari situ ya sukanya luar biasa, suka duka di Desa Trate. Pernah di kanan kami berdua dengan nama Mas Pomo, pernah ke Pisang Baru, ke Bauga sana. Pisang Baru, Bauga. Ya, Bauga Pisang Baru. Di sana tuh pecah ban di pabrik sawit itu. Adanya tukang tambal ban, itu di Bedeng Alang-alang. Wah, lumayan jauh, mana panas itu, untuk motor lagi. Jadi lumayan, suka duka di Desa Trate, saya dengan nama Rum. Sesudah dari situ, dari Barato, pulang dari Barato pecah ban pula. Pecah ban ban depan, waktu itu tahu kalau yang waktu dari Bauga Pisang Baru tadi, yang pecah belakang. Jadi akhirnya saya nuntun Kang Mas Pomo yang jalan. Kalau yang waktu dari Barato pecah ban di Tanjakan Banjarmasin di tempatnya orang jualan madu itu, akhirnya karena yang depan pecahnya, almarhum naik motor, kami suruh lari duluan, sudah lari jauh, nggak kelihatan, beliau baru ngejar. Setelah ketemu, beliau ninggalkan saya, langsung udah nggak kelihatan, berhenti. Terus sampai ke simpang sebelah sini, simpang Gunung Laban itu ada tukang tambal ban, alhamdulillah syukur di situ pernah kami gedor, langsung minta tolong tambal ban, alhamdulillah beliau siap. Ya itulah bersuka duka Desa Trate, alhamdulillah ya. Jadi Kang Mas gini ya, apa namanya, tadi berarti pengesahan buat warga atau pengesahan pertama itu tidak di Bukit Kemuning, jadi berarti ya, jadi pengesahan pertama itu yaitu Kang Mas Supomo, Kang Mas Paimin, itu Kang Mas Narto dibawa ke Pringsewu, dititipkan di Pringsewu di kediaman Mas Haji Darsono Lesung. Jadi yang sahasan pertama yaitu gelombang Kang Mas sendiri ya. Saya sendiri. Itu di mana itu waktu di SD 1 di SD Negeri 1 Sukamenanti. SD 1 Sukamenanti. Berjumlah berapa orang itu Kang Mas? Berjumlah 67 orang. Ya tadi dari Muara Dato, dari GPM, Bukit Kemuning, terus ada titipan dari Blitang apa dari Martapura waktu itu ya. Karena kan nggak begitu paham waktu itu ya, kami masih datangkan Kang Mas dari Jawa warganya. Tingkat derajat Dewan tuh waktu era itu masih dari Jawa terus. Jadi ya lumayan. Jadi begitu ini ya, mungkin Kang Mas usaha Kang Mas Supomo dari Jawa, dia istilahnya memang udah sempat latihan motor jambon karena ikatan dinas, begitu pulang ke bukit lagi, dan sampai di bukit masih rupanya Desa Trate memang kayak gitu Kang Mas. Saya juga mengalami kayak gitu. Desa Trate itu kalau kita berhenti rasanya kalau belum cool atau belum disahkan itu candu misalnya gitu. Jadi dia memanggil kembali Mas ya, memanggil pelatih-pelatih dengan ya segenap ya berkorban apapun itu ya,
materi, ya waktu. Iya. Ya itu apa berkorbannya itu dari Jambon sampai pengesahan itu Kang Mas? Dari polos. Oh, dari Polo. Mulai dari awal latihan sampai selesai pengesahan. Sampai saya juga. Luar. Sampai pengesahan saya. Sesudah pengesahan saya, akhirnya ya beliau baru berhenti. Itu tetap di apa namanya latihannya tetap di apa Balai Desa. Balai Desa Sukamnanti, tetap di sana. Pasti itu ya tempatnya yang bisa dipakai satu-satunya Balai Desa Sukamnanti diizinkan oleh Pak Pardi waktu itu menjadi Kepala Desa Sukamnanti. Kepala Desa Sukamnanti. Jadi Kang Mas mungkin saat ini warga PS1 itu jarak latihan mungkin satu tahun dibandingkan dahulu 1 sampai mungkin 3 tahun atau lebih Kang Mas. Nah mungkin ya cara pelatihan atau gimana yang sungguh luar biasa kalau zaman dulu itu. Iya. Bisa dijelaskan Kang Mas apa proses latihan yang zaman dulu itu gimana? Proses latihan dulu itu dibandingkan sekarang ya jauh. Kalau dulu itu kami latihan itu semua siswa, siapapun datang tidak serentak, begitu datang ganti pakaian hitam-hitam langsung duduk di bawah, di lantai kan. Nggak duduk sana nggak, duduk di depan di lantai. Di depan kita sudah ada kursi panjang, yang berani duduk di kursi itu adalah cuman pelatihnya. Nanti umpama kita punya siswa satu ranking itu 20, sudah datang 17 atau 16 atau 17. Karena yang itu belum datang ya kami langsung doa mulai outdoor. Lama jumlah outdoor itu sampai 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Ya pokoknya kalau yang tidak tahan ya sampai muntah. Outdoornya. Ya sekarang rata-rata outdoor 1 jam aja sudah luar biasa. Waktu itu sampai 3 jam bahkan lebih. Apalagi kalau ada pelatih yang dari Armet Matapura itu, luar biasa dia. Armet itu dari Satuan ABRI gitu Mas? Iya. Wah. Dari Satuan ABRI. Itu pun juga beliau ngawur. Nggak mau pakai pakaian sakral, pakaian ABRI itulah. Jadi luar biasa, masih pakai sepatu. Kami kalau namanya waktu itu outdoor itu sepir perut atas, sepir perut bawah. Itu kalau sepatu masuk perut biasa. Sungguh luar biasa. Karena waktu eranya saya latihan itu dicari kualitasnya. Kalau kami dulu memang ibaratnya terjadi yang tidak kita inginkan, satu menghadapi 4 orang kami nggak bingung, kan gitu. Karena ya benar-benar kualitas mutu untuk jangka waktu latihan lama. Setelah jadi warga pun juga bisa benar-benar bisa menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan kan. Ya berkembang dengan waktu juga disesuaikan pula tahap latihannya. Karena sudah dari itu waktu itu Mas Slamet Jauji itu kalau melatih luar biasa. Kami di target. Suruh keluar cari musuh. Berantem atau gelut ya. Kami nanti kalau ketemu lawan 1 lawan 3 masih kalah, tempat latihan digebuki, diajarkan lagi. Dihukum lagi ya. 1 lawan 4, pokoknya dia ngomong 1 lawan 4 ya harus 1 lawan 4. Makanya kalau sekarang ini ya semuanya kalau dibandingkan seperti dulu nggak akan mungkin jadi. Sekarang kan ini tidak hanya di Lampung Utara maupun provinsi Lampung seluruhnya. Ya mungkin juga sesuai dengan kebutuhan zaman dulu kan memang zaman dulu betul. Ya belum begitu rame rawan mungkin kan perlu memang bela diri perlu istilahnya kan. Betul. Tidak seperti sekarang ini. Kalau saya tuh jam 6:30 berangkat dari Bukit Kemuning ke Sukamnanti itu jalan kaki. Jalan kaki waktu itu Mas ya? Waktu itu jalan dari mulai sekarang Mandiri sampai ke rumahnya Pak Temon sebelah sini, rumah 4 kiloan lebih ya, 4 kiloan lah ya. Enggak, rumah Mas Pomo itu belum ada rumah. Masih gunung batu itu masih gelap. Gelap gulita di situ. Apalagi pas sorenya kejadian orang tumburan motor sama motor orang hamil meninggal di Gunung Batu itu. Wih, kami luar biasa takutnya pulang begitu. Jadi kami nggak orang 4 orang 6 itu nggak mecah. Pokoknya pegang sama takutnya. Jadi sesudah 2-3 kali 4 kali udah biasa kan itu sungsunya. Jadi ya memang gelap
Karena rumah paling Sukamanan itu paling ujung rumahnya Pak Temon dulu itu kan. Iya. Yang kesininya belum ada, sampai di itu Mandiri juga belum ada, adanya rumahnya Pak Sulaiman itu. Dulu. Pak Sulaiman. Iya, Sulaiman mantan kepala kuli yang Kadoronya itu kan. Iya, iya. Itu di situ. Sana belum ada rumah, ya istilahnya masih benar-benar gelap. Nah, tapi kalau yang di itu tempat apa? Tukang yang bikin mebel itu dari sini kanan jalan. Jati ya. Ya itu memang sudah ada cucian mobil punyaan toko waspada dulu. Oh. Tapi belum ada rumah di situ. Cuman cucian aja Iya, begitu cuciannya pulang. aja kan gitu. Belum ada rumah, belum ada lampu. Memang sepi Ya, zaman sepi dulu. betul gelap. Latihan dari Bukit Kemuning ini kayak tentara mau perang. Bawa tas, gendong tas tuh isinya air, gula, terus jamu, satu jerigen 5 literan, air gulanya itu ya agak botol gede itu 2-3 literan itu, sansat, barbel, toya, payung, baterai. Iya. Lengkap, pun lebih tentara berangkat latihan. Kalau giliran waktu bikin mbak jamu ya berat, 5 liter itu kok. Jerigen 5 liter itu harus penuh kan? Iya. Itu setiap latihan. Tapi kalau nggak pas dapat giliran bawa jamu ya itu aja. Cuman mbak air minum gula merah tadi. Makanya kalau kami dulu untuk minuman air gula merah khusus, tidak dicampur-campur dengan anak sekarang ini. Anak sekarang ini kadang ditambah jahe segala macam itu. Entah biar apa saya nggak ngerti. Sebenarnya kalau air gula merah itu, jadi stamina kita setelah dibersihkan, dikuras, ya. Setelah kita istirahat sebentar, minuman gulatan mengembalikan stamina. Betul. Tapi kok ini Mas, apa itu kan baru badan. Apa itu yang di Armet itu diundang sendiri? Apa dia datang sini? Apa gimana itu proses dia? Kok bisa tahu kok? Orang Esaterat itu tidak ada undang-undangan. Iya. Begitu waktu itu perkembangan di Lampung kan masih susah. Pokoknya betul-betul susah. Karena Esaterat di Lampung ini waktu itu almarhum Mas Insinyur Haji Edi Sunyoto itu dia kerja di PLN di Bandar Lampung itu nyari saudara katanya punya motor King itu dipasang bed besar keliling-keliling Bandar Lampung tuh nggak ketemu orang Esaterat katanya. Begitu dengar di Bukit Kemuning ada latihan juga dia lari ke Bukit Kemuning motor Kingnya itu. Saking Iya. berdulur ya. Iya, saking waktu itu untuk persaudaraan persaudaranya masih kental betul. Nah, masalah kegiatan latihan itu Armet kalau udah ngelatih luar biasa. Kami sepur perut atas bawah ditendang pakai sepatu tuh. Kalau enggak sepir leher itu. Ya. Kami sepir leher suruh agak merapat. Dia bawa kursi 2 kiri kanan, pakaian dinas, sepatu masih make, lari di atas perut. Wah. Lari kiri ke lari. Jadi sama orang 20 kita baris lari di atas perut. Nanti sudah kembali lagi. Iya. Gitu. Jadi memang kalau namanya perut ya alhamdulillah, kalau cuma dipukul waktu itu ya yang mukul orang nggak pernah mukul orang mending ngerasakan sakit. Iya. Jadi kami yang dipukul nggak ngerasakan. Kalau litingan saya yang boleh katakan tunggu tubang di Bukit Kemuning ini ya termasuk ya saya, Mas Paimin itu, tapi Mas Isron juga ya ada, teman nggak pernah keluar dia. Kalau Mas Slamet, Mas Tulus, Mas Samsun setelah disahkan 1 tahun berapa itu udah merantau ke Tangerang sampai 2 tahun berapa 3 tahun di Tangerang itu. Makanya dia yang ngerti Jakarta juga. Kalau saya udah nggak ngerti mana-mana, ngerti Bukit inilah. Ya, tunggu tubang lah. Iya. Jadi waktu itu ya kami ya waktu itu emang susah, belum ada motor juga ya, gimana pun juga kalau ke Bardatu saya dibawa sama Mas almarhum itu. Jadi sering dibawa sana sini dengan almarhum itu dengan Mas Taimin. Memang waktu itu punya motor Suzuki A100 itu atau Family. Benda Family itu sudah luar biasa. Sudah keren Mas ya. Iya, masuk keren. Waktu itu eranya pengesahan Mas Pomo Kepling saya itu, Mas Isroni itu bapaknya punya motor kalau nggak salah dari Yamaha itu apa ya yang kayak Family itu ya. Yamaha apa itu ya dulu. Itu dipinjam lah Mas Slamet waktu itu Mas Isroni mbak motor dipinjam mbak latihan ke Pringsewu, ya boleh Mas Isroni. Nggak taunya ya namanya berangkat sore pulangnya siang ya Mas Isroni kena marah-marah sama bapaknya juga. Ya motor susah, motor masih mau dipakai sekolah waktu itu kan bapaknya Mas Isroni masih jadi guru di Pura kalau dulu kan ya. Akhirnya ya lumayan. Memang kalau perkembangan saya terhati sekarang ini alhamdulillah
Untuk Lampung Utara, ya sudah tahu sendiri siapa. Ya, alhamdulillah untuk Lampung Utara meningkat pesat sekarang. Bahkan tahun ini jumlah sampai tes Jambon, sampai hijau kemarin hampir 1000-an Kang Mas ya. Data yang masuk sekarang ini waktu tes polos ke Jambon itu 1400 sekian. Ya. Tapi setelah kemarin tes lagi dari Jambon ke hijau, itu yang data masuk itu 1149. Wah, luar biasa. Ya, yang nggak sah muluk-muluk lah. Ya. Kalau bisa Allah memberikan kesempatan adik-adik semuanya, cukup 1100 atau 1050 aja udah bersyukur. Nambah kan, dulu lagi Kang Mas. Iya, Ya. mudah-mudahan. Jadi waktu proses latihan Kang Mas, mungkin kalau zaman sekarang kan di luar latihan apa pernah bertemu apa ngulas atau ada cerita kisah yang menarik dalam satu letting lah ini, satu letting Kang Mas. Apa ngulas, apa pernah jalan kemana, apa nginep di mana gara-gara latihan apa gimana gitu. Ya sering. Ya sering ya. Kalau kita waktu itu ke Bardato itu, ya latihan tuh seenggaknya pulang otomatis berangkat tuh 6:30, jam 7 udah mulai latihan, pulang tuh 3:30 pagi. Oh dulu istilahnya masih sering sowan juga istilahnya latihan Bardato lah istilahnya. Ya. Setiap rekaman sering ke Bardato sering ke sini, pokoknya sering kunjung. Jadi waktu itu Bardato hanya di Setianegara latihannya itu. Di Setianegara, di Balai Desa Setianegara, ya enggak seperti sekarang di sana ada latihan, cuma di Setianegara satu titik aja. Jadi ya agak lumayan. Kamu latihan dulu, kalau sekarang nih rata-rata kan jam 12, setengah 1 kalau malam minggu kan baru pulang. Ya. Kalau dulu berangkat sore pulang pagi. Wah, iya. Luar biasa. Jadi ya kalau untuk latihan memang luar biasa, waktu maupun apa ya, ketat untuk latihannya, disiplin latihannya luar biasa. Itu untuk latihan tingkat 1 Kang Mas. Setelah itu kan Kang Mas alhamdulillah ada istilahnya diberi kesehatan, itu diberi kemampuan menuju ke latihan tingkat 2. Nah itu waktu tingkat 2 itu latihannya itu prosesnya tahun berapa itu Kang Mas? Ya, saya ceritakan dari saya tingkat 1-nya ya. Saya latihan mulai latihan tahun 1987, disahkan 1990. Nah, setelah 1990, Lampung Utara ini dulu ketua cabangnya adalah Kang Mas Sugiono. Ya, setelah Kang Mas Sugiono Lampung Utara pecah dengan Lampung Barat jadi kabupaten, ya cabang ini ke Lampung Barat. Akhirnya 1992 Lampung Utara berdiri cabang sendiri, adalah ketua cabang Mas Supomo. Nah, setelah jadi ketua cabang, saya jadikan bendahara. Tapi kepengurusan tidak tidak serentet atau tidak seketat sekarang. Maksudnya sekarang kan administrasi tertib lah, tertib administrasi, kepengurusan dan yang lain-lain tertib. Kalau dulu hanya beberapa, hanya simbolnya aja, karena secara pusat-pusat administrasi pusat pun juga nggak seperti sekarang ketatnya kan gitu. Yang penting dulu setor berapa orang, setor ke pusat, daftar masuk, jadi ya uang masuk, KTA keluar. Sekarang ini ya keluar tapi kan semua masuk, tapi saking banyak cabang atau 34 provinsi. 34 provinsi ini sekarang ini sudah 554 cabang Indonesia ini kan. Itu yang berada di Indonesia, belum di luar negeri. Nah, terus akhirnya begitu setelah Lampung Barat pecah sendiri, Lampung Utara jadi ketua cabang, 1992 almarhum Mas Pomo jadi ketua cabang sampai 2016. Nah, akhir hayatnya dipanggil Allah 2016, kami di PLT-kan langsung setelah pertanggungjawaban di depan sudah saya sampaikan kan. Jadi saya kembalikan kepada Korwil tadi, sudah itu ditunjuk jadi ketua cabang 2017. 2017 langsung SK keluar. Tahun 2017 itulah ada panggilan pusat surat rekomendasi ketua cabang Polda Trate yang berada di Provinsi Lampung. Ketua cabangnya yang belum tingkat 2 harus latihan tingkat 2.
diberi kesempatan, diberi prioritas untuk latihan. Tapi ya dimoritaskan yang apa dan bagaimana juga ngerti. Ya. Semuanya sama kan, nggak ada perbedaan. Cuman ya agak diberi kemudahan aja. Waktu itu untuk Lampung Utara dengan Mas Edi dipanggil saya sendiri. Saya juga berpikir, karena Mas Mustofa itu dulu pernah diamanai oleh almarhum, pernah pesan dengan saya, beliau akan diberikan jadi pengurus cabang. Terus begitu diberikan jadi ketua cabang, akhirnya waktu saya ditunjuk jadi ketua cabang, saya pilih Mas Paimin jadikan ke Dewan Pertimbangan Cabang, Mas Supono itu atau Mas Mustofa saya jadi ketua teknik kepelatihan. Nah, termasuk anggotanya kayak Mas Samsun Yunadi, Mas Sartono, terus Mas Gianto, Untuk sekarang. terus Mas Edi, Dewan kan itu. Jadi akhirnya ada panggilan, otomatis saya berpikir, kalau saya sendiri kan jelas berat dari pembiayaan. Iya. Akhirnya Mas Paimin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Cabang, saya tanyain, saya panggil, bukan seolah gila hormat memanggil hal yang lain, tapi karena ini ya saya wajib memanggil dia, saya suruh sini, saya ajak ngobrol, saya tanyain, dia belum bisa jawab. Aduh, saya belum bisa jawab, Mas bagaimana, saya tak musyawarah dengan keluarga. Akhirnya ya Mas, saya tunggu 1-2 hari ini. Nah, sudah itu Mas Pono saya panggil juga. Insya Allah siap, karena era almarhum masih sugeng atau masih hidup. Dia pun juga tadi dipaksa suruh ikut latihan, tapi beliau nggak mau. Setelah dia sanggup ikut latihan, siap ikut latihan tingkat 2, ternyata beliau sudah tiada. Akhirnya tetap saya laksanakan, saya ajak latihan tingkat 2. Nah, saya latihan tahun 2017, disahkan 2018 tingkat 2-nya. Alhamdulillah, itu dimprioritaskan kata orang pusat. Tapi semuanya masih tetap sama. Ya, karena barangkali minoritas diberi kemudahan barangkali untuk hal-hal yang lainnya. Kalau seksi waktu, latihan, pembiayaan dan yang lain sama kan gitu. Tapi barangkali ya seandainya ada kekurangan data dan segala macam, barangkali kan dipermudah lah, nggak dipersulit kan gitu. Saya alhamdulillah ya kami bertiga di Lampung Utara, alhamdulillah latihan tahap demi tahap setiap 2 bulan sekali ke pusat, kadang-kadang ya sebulan setengah, 2 bulan. Jadi kami selama latihan ke tingkat 2 itu ke Madiun sana ke pusat 9 kali. Selain itu setiap malam minggu kami latihannya pernah ada di asrama haji Bandar Lampung, pernah di Karangindah, pernah di Lampung Timur, pernah di Pringsewu. Jadi tidak tentu, kami latihan pindah-pindah. Tapi yang sering di Karangindah, di Padepokan, Persaudaraan Terati, Karangindah, Lampung Tengah, Bandar Jaya, kan? Bandar Jaya Lampung Tengah. Jadi proses apa namanya pelatihan tingkat 2 itu bukan di domisili kita, Kang ya? Bukan. Iya. Jadi kadang kita ke pusat Madiun, kadang ya itu tadi. Nah, itu bergabung dengan yang mungkin yang cabang-cabang lain apa gimana? Bergabung karena latihan dikumpul diambil tengah-tengah di Karangindah, Bandar Jaya Lampung Tengah itu diambil tengah-tengah. Yang dari Mesuji, dari pesisir barat, Lampung Utara, terus yang dari Lampung Timur, Tenggamus, Pringsewu, kan ke Bandar tengah-tengah kan gitu. Jadi lumayan juga. Jadi dalam latihan itu berapa kali Mas ke Madiun, ke pusat? Ke pusat 9 kali. Wah, 9 kali lumayan. 9 kali lumayan. Jadi kalau untuk yang di Lampung sini setiap malam minggu. Setiap malam minggu latihan. Setiap malam minggu latihan. Tapi ya ternyata pindah-pindah tadi. Nggak satu titik aja. Jadi ya sesudah disahkan, alhamdulillah kami latihan waktu 2018 itu berjumlah untuk Provinsi Lampung 18 orang. Alhamdulillah mulai awal latihan hingga selesai tetap masih utuh 18 orang. Iya. Jadi itulah para sedulur channel Sedulur Trate dimanapun berada, kisah rentetan Babat Alas Bukit Kemuning Lampung Utara yang telah disampaikan oleh Kang Mas Wagimin. Sungguh luar biasa pengorbanan dari pengorbanan pengembang dulu dari Kang Mas Supomo ya, waktu ya, tenaga ya, pikiran. Alhamdulillah kita bisa menikmati sampai sekarang ini, bisa sampai kita sekarang ini. Jadi luar biasa menurut saya gitu. Nah, untuk selanjutnya Kang Mas
kami mengharapkan pesan-pesan untuk para sedulur-sedulur yang ada di rumah. Monggo disampaikan Mas. Ya. Mungkin ada pesan-pesan. Allah. Jadi gini, saya pesankan kepada saudara saya atau adik-adik saya, para warga Sejaterate yang berada di Bukit Kemuning terutama, khususnya Lampung Utara. Jadilah, mari jadi warga Sejaterate yang bertanggung jawab di organisasi, tanamkanlah kebaikan di masyarakat lingkungan sekitar, dikarenakan jangan kita mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Karena kita hidup di masyarakat lingkungan sekitar itu, kita tidak sendiri. Bersuku-suku, beragama, beragam, bermacam-macam. Jadi kita hidup berdampingan itu indah. Jadi kita tuh jangan merasa punya kelebihan dan merasa hebat. Dikarenakan segala sesuatu apapun, jadi orang itu tidak bisa sendiri. Terutama untuk Sejaterate, orang Sejaterate itu jadi panutan, jadi suri teladan dengan masyarakat dan suku yang lainnya. Jadi tunjukkanlah, ini loh orang Sejaterate, tanamkanlah kebaikan, tunjukkanlah kebaikan satu dengan yang lain. Jadi tentang organisasi menjadi warga Sejaterate benar-benar bisa mengayomi, melindungi diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar lingkungannya, setidaknya kebaikan lah yang kita tanamkan. Amin. Sama sesama warga Sejaterate, tanamkanlah pasedulurannya tentang persaudaraan. Jadi di organisasi ini paseduluran diutamakan, terutama dengan sedulur ini tanggung jawab dunia akhirat. Dengan alasan apa sebilangkan tanggung jawab dunia akhirat? Warga Sejaterate ini terutama yang dijelaskan pertama itu ya tentang persaudaraannya. Siapa kamu, siapa saya, tidak ada itu. Adanya kamu ya saudaraku, aku ya saudaramu. Kalau sudah sama-sama jadi warga Sejaterate. Jadi warga Sejaterate benar-benar bisa menjiwai menjadi warga itu warga sejati, jangan warga pinggiran. Warga bertanggung jawab apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan. Merah katakan merah, putih katakan putih. Itulah warga Sejaterate. Jadi saya pesan kepada adik-adikku semuanya, ayo kita kalau kurang mengetahui tentang Sejaterate, tanya yang sudah mengetahui atau yang sudah senior. Setidaknya seandainya kalian ada hal yang tidak baik atau masalah yang tidak baik, monggo ditanyakan kepada yang sudah mengetahui atau yang bisa memberi masukan. Jadi jangan istilahnya setelah menjadi orang Sejaterate sudah selesai, alah aku jadi orang Sejaterate, enak aku, dulurku hal itu tidak baik. Jangan mengandalkan saudara. Sesuatunya aku orang Sejaterate bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi saudara-saudaraku semuanya, aku mohon dengan sangat untuk saudara-saudaraku semuanya, terutama khususnya Lampung Utara, ayo kita hidup berdampingan, guyub rukun, tentang damai. Mudah-mudahan sehat walafiat, dunia akhirat kita selamat, dan Amin. anak istri kita benar-benar tetap terlindungi oleh kita. Mudah-mudahan segala sesuatu apapun semuanya mendapatkan baikan dari ridhonya Allah. Amin. Jadi pesan saya kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, yang saya pesan kepada saudara saya. Yuk kita bersatu memayu hayuning bawang. Oke lah para sedulur channel Dulur Terate dimanapun berada, itulah apa sejarah Babat Alas Bukit Kemuning, Lampung Utara yang telah diberi atau disampaikan oleh Kang Mas Wagimin selaku cabang Lampung Utara. Semoga apa yang disampaikan bisa kita ambil manfaat, istilahnya bermanfaat buat kita, dan khususnya buat PSHT Lampung Utara, umumnya buat masyarakat luas. Oke, mungkin begitu saja channel Dulur Terate yang ada dimanapun berada. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan salam persaudaraan. PSHT Jaya! PSHT Jaya! PSHT Jaya! Terima kasih Kang Mas atas Sama-sama.